dari nilai-nilai tersebut berdasarkan Indonesia fungsi menjadi sumber nilai-nilai. Jadi Pancasila itu mempunyai nilai-nilai. Mempunyai nilai-nilai dan hukum. Pasti di Indonesia itu setiap negara pasti mempunyai nilai-nilai dan hukum. Sepertinya di Sumeneb mempunyai nilai-nilai dan hukum. Contohnya ketika ada hari itu kan nilai dan hukum.
landasan sosialisasi terus adalah dasar pemikiran yang bersumber dari nilai-nilai sosial bangsa yang hidup di masyarakat. Dan jadi sosial itu adalah menjadikan dasar bagi pembentukan kebijakan. Jadi sosial itu membentuk kebijakan. Jadi sumber hukum di Indonesia. Ini berarti itu artinya setiap peraturan yang ada di Indonesia dan hukum itu harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Juga ada secara umum, Pancasila itu tercantum dalam Undang-Undang 1945, di mana merupakan bagian yang tak terpisahkan dari nah, secara material, isi dan jiwa konstitusi itu harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dan ada pasal di dalam undang-undang itu yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila yang dibangun dari nilai-nilai seperti kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan juga ada hak asasi manusia. Nah, Bapak sudah menjelaskannya kalian tentang Pancasila, mulai dari sejarahnya, dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, Bapak ada mau membuat kelompok. Ini ada berapa ya? Dua. Biasanya kalian dari bagi 5 aja ya. Ada 5 kelompok, ada yang 2 orang. Ada yang 3 orang. Ya, nanti kakak jelasin ya. Nih. Tentuin dulu nih kelompoknya kalian. Ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Tadi kan kita sudah jelasin. Ini, kamu dua-dua ya? Ini. Kakak kasih ini ya. Kamu deh, kamu sama siapa? Ini. Tiga. Tiga. Iya, ini itu ya. Nah, kalian kan sudah nerima ya kartunya. Nah, di sini contohnya nih ada temannya. Nah, di media sosial kamu melihat temanmu menyebarkan berita palsu, hoax, dan sering berkomentar negatif pada orang lain. Nah, di sini apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu menyadarkan temanmu bahwa perbuatannya salah? Nanti kalian kan ada di buku kelompok. Ini dibaca dulu, nanti ke depan ya kalian jelasin nih apa yang harus kalian lakukan. Paham ya? Sini nih, Bapak malah tanya ya, jadi kamu adalah seorang jalan. Oke, ini pertanyaannya ya. Kamu nanti jawabannya. Ketiga, kalau dapatnya tanya deh. Nanti kalian maju ke depan, ini nanti jelaskan nanti kalian jawab. Ya, ketiga. Nah, Kakak kasih waktu. Terus ya, nanti ya. Nanti kelompok yang paling bagus jawabannya nanti nanti Bapak kasih kalian banyak. Tapi jawabannya harus itu loh. Benar, tepat ya. Banyak itu loh. Tapi kelompok yang paling bagus ya. Biar tidak sama. Jauh berbeda.
menyelesaikan perdebatan. Untuk kan membuat itu berbagai pendapat. Cuma kita pikir Bagaimana tidak satu ketuhanan yang Maha Esa diterapkan dalam situasi ini? Apa yang seharusnya kamu lakukan ketika bertemu dengan seorang yang berbeda agama? Saya akan mempelajari saya berbeda agama karena berteman itu tidak boleh pilih-pilih walaupun teman saya berbeda agama. Tapi kita harus saling menghargai. Kamu melihat dia pada kelas lain. Kamu hanya melihat karena rasa takut berbeda temanmu. dengar. Bagaimana sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. Dan sila kelima keadilan untuk seluruh Indonesia. Diterapkan dalam situasi ini apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu temanmu yang sulit itu. Saya laporkan kepada guru karena bukti itu tak baik. Cuma dilaporin aja berarti. Saya nggak mau bantu. Lihat teman saya itu. Berarti cuma kalian. Cuma laporin ke guru aja. Iya, aku takut. Oke, terima kasih. Dalam tugas kelompok sekolah terjadi perdebatan antara beberapa anggota menjadi tegang dan tugas terancam tidak selesai tepat waktu. Bagaimana sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Diterapkan dalam situasi ini solusi apa yang dapat menyelesaikan perdebatan kelompok tersebut? Saya akan menasihati teman-teman saya yang lagi berantem, dan saya akan menenangkan situasi agar bisa tenang dan bergabung kembali dan bisa saling tolong menolong dan agar bisa saling berbagi pendapat. Aku melihat seorang yang memiliki jalan yang tampak sangat membutuhkan bantuan. Bagaimana kita kedua?
Dalam situasi ini, apa yang kamu lakukan ketika melihat pengemis tersebut? Dia akan memberikan bantuan kepada pengemis dengan sebelumnya seadanya tanpa melihat sisi kita agama, budaya, dan si pengemis tersebut dengan sopan. Karena sikap tersebut menunjukkan sikap kedua yang sedih kepada kita. Ya. Nah, tadi kalian sudah jelasin semua ya? Ya. Gimana, kalian paham nggak? Kalian paling sulit? Kalau kalian tadi jelasin, menurut kakak ya, kakak yang paling jawabannya itu yang paling benar sama mencerminkan nyambung jawabannya sama pertanyaan ini. Menurut kakak siapa ya? Nanti kalian udah belajar ini ya. Yang kelompoknya terbaik. Ibu. Ya.